Oke, selamat siang ya. Dan kita kali ini untuk berbagi tips ya, info ya. Ya walaupun sama-sama newbie atau belajar gitu, tapi kita belajar adalah belajar yang pasti ya, bukan belajar asal-asalan. Ini ada Ninja 150 RR ya, 2 tak. Kendala utamanya adalah air masuk ke dalam sistem pelumasan mesin gitu. Bukan masuk ruang bakar ya, masuk ke ruang pelumasan mesin. Nah, apa sih yang bikin itu bisa masuk ya? Kita harus lihat dulu untuk jalurnya air sendiri adalah ini yang dari water pump. Water pump lubangnya ini, dan nanti sampai di atasnya adalah ini. Dan di sini ada water pump, ada seal water pump. Kebanyakan yang diupload di internet adalah mereka mengganti adalah seal water pump. Tapi seal water pump itu sebenarnya saya bilang, kalaupun ada kebocoran itu air harusnya tidak ke mesin. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini sudah ada sejenis lubang di bagian tengah-tengah. Tengah-tengah itu ada lubang, ini tembus langsung ke keluar ini. Jadi apabila ada kebocoran, air tidak akan ke mesin dulu gitu. Jadi dari seal yang paling luar, misalnya itu paling luar tembus sampai ke seal mekaniknya, mekanikal. Nah, sebelum ketemu seal yang paling dalam, dia akan ketemu lubang ini dulu gitu. Nah, jadi air masuk ke dalam pelumasan ini dari mana? Yang paling akurat adalah dari sini. Ganti packing headnya, ganti packing head seperti pada unit kendaraan mobil gitu pada umumnya. Itu adalah di sini. Kalau dari water pump itu jarang sekali. Kenapa bilang jarang? Yaitu untuk kasus ini sendiri, ini udah ada lubang pembuangan di tengah-tengah. Jadi kalau ada kebocoran sampai ke mekanikalnya yang ada pernya, sebentar saya ambil pause dulu. Nah, memang kalau untuk yang ini kasusnya memang mekanikalnya ketas dalam artian kertas ya, memang sudah pada patah gitu. Pas saya buka memang sudah pada patah, seperti ini tuh. Ini yang disebut dengan mekanikal ini. Nah, mekanikal ini sudah menahan gitu dari impellernya water pump, dia sudah menahan di sini, sudah nahan dengan baik sebetulnya, tidak akan terjadi kebocoran di sini. Namun ini, nah, ini sudah menahan dengan baik sebetulnya. Apabila tidak ada yang patah gini ya, ini remuk ya, saya punya remuk, dan mungkin memang ya betul itu ininya. Tapi apabila ini ada kebocoran dari sini sampai tembus ke sini, nah ini masih ada satu seal di sini. Ini seal yang paling dalam adalah bentuknya seperti ini, baru ke dalam ruang mesin. Nah, seperti ini. Apabila bocornya sampai sini, air akan terbuang keluar dulu, yaitu melalui lubang ini. Lubang mana tadi? Ini. Mana tadi lubangnya? Kok hilang? Sebelah sini, coy. Nah, ini kan posisi ada di bawahnya begini. Nah, ini langsung lubang. Oh, di atasnya begini ini ya tarikannya. Oke, ya maklum lah ya, maklum aja. Nah, ini di lubang sini, ini lubang kosong, jadi air akan keluar lewat sini. Baru kalau misalnya nggak bisa keluar lewat sini, baru ngelewatin seal ini. Nah, seal ini saya lihat masih cukup bagus ya, menahan. Saya lihat tidak ada kebocoran.
Jadi paling utama yang kita mesti waspadai justru bukan di water pump, bukan di seal water pump. Untuk kemungkinan bocor paling besar ada sebenarnya dari sini, dari packing head. Seperti pada kendaraan roda 4 itu, mobil itu rata-rata dari packing head gitu, dari sini. Nah, ini karena kebetulan sudah saya bongkar, yang nanti sealnya kita ganti. Sekaligus saya ingin tahu juga yang namanya kendaraan yang terkenal mahal gitu ya, ternyata dalamannya rata-rata dari plastik ya, dari plastik. Berarti apa yang saya bayangkan dari dulu, makin mahal kendaraan, pirantinya itu sebenarnya semakin lunak, bukan semakin keras gitu. Kalau bisa juga dibandingkan ya kepada raket harga 20.000 dengan harga 4 juta, dengan bantingan sama, patah dulu yang harga 4 juta, cuman entengan yang harga 4 juta kalau dipakai. Harga 20.000 berat karena benar-benar besi itu, tapi kalau sampai patahnya kekuatannya terkuatnya harga 20.000 gitu. Jadi sama ini juga mobil ya, mobil ini motor, memang motor yang mahal gitu ya. Ya dibilang mahal, kas tinggi, spare partnya juga lumayan lah, bisa lihat sendiri di marketplace ya. Tapi yaitu untuk oli yang tercampur dengan air sampai menyebabkan putih susu, ini kebetulan sudah saya bersihin ya karena berceceran di lantai. Nah saya ini kan, nah ini masih ada sisa-sisa tuh yang putih tuh, warnanya putih, benar-benar putih gitu, warnanya betul-betul putih, kotor. Nah nanti kita coba perbaiki. Selain diganti seal water pump, nah kita gantinya itu sedikit dulu untuk membuktikan omongan saya tadi, bahwa kemungkinan terbesar adalah bukan dari seal water pump. Ini akan kita ganti baru semua, ini nanti kita ganti baru semua. Baru setelah ganti itu kita pakai oli dulu, oli bekas saja. Nanti kita pakai oli bekasnya, ada oli bekas kita pakai. Apakah kecampur lagi? Kalau masih kecampur lagi berarti betul apa yang saya bilang adalah ganti packing head gitu. Ganti packing head itu hal yang paling mudah sebenarnya. Dan ini perlu diwaspadai ya, kita sebagai orang awam yang baru bongkar begini, adalah untuk buka baut tiang as super kick itu hati-hati ya. Dratnya drat terbalik. Jadi kebetulan saya sendiri yang membuka, patah karena arahnya ada arah yang untuk umumnya mengendorkan baut, itu arah ke sini kendor, kalau itu arah ke sini ngencengin, jadi patah itu. Jadi nanti kita beli tiangnya juga gitu, beli tiang super kitnya. Ini kita lagi mandiin solar dulu, jadi kita taruh solar sambil kita bersihin ya. Jadi memang saya ingin tahu kendaraan mahal itu seperti apa sih dalamnya. Ini saya buka. Nanti kalau kurang puas saya akan buka sebelah sana. Kalau untuk yang lainnya saya lihat itu masih ori ya. Nanti kita bersihkan semua total. Tapi ini yang utamanya, yang kadang orang jadi pikirannya itu air nyampur ke oli di Ninja 152 tak. Ini sama antara mesin Ninja R, Ninja RR, Ninja SS gitu, sama ini. Sama sistemnya sama. Ini saya suka warna kuning aja sebetulnya. Kalau umumnya Ninja itu warna hijau atau warna hitam, tapi saya suka warna yang kuning karena suka warnanya aja. Biar jelek kalau warnanya suka aja. Hati-hati kalau bersihnya. Jadi kalian kalau misalnya ini yang utamanya, kalau misalnya ganti apa seperti itu kasusnya. Tapi bahaya apa tidak sih sebetulnya ya? Kalau misalnya tambah airnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu bahaya sih, karena sistem di mesin 2 tak itu hanya mekanikalnya ini tidak membutuhkan oli yang terlalu buat pistonnya ya, karena pistonnya dari oli samping. Jadi
ya paling sih bekerat kalau misalnya nggak dipakai. Nah, kalau sering dipakai malah enggak, karena oli campur air masih ada mending juga ini, karena dia hanya untuk melumasi saja. Cuman kalau misalnya enggak dipakai, misalnya olinya segini, ini udah kena oli campur air, maka ini akan karatan gitu. Tapi kalau misalnya masih dipakai ya enggak apa-apa gitu, rajin ganti aja olinya. Kalau misalnya sayang ke oli baru, oli bekas saja yang dipakaikan gitu. Ini kemarin juga baru ganti oli sebetulnya, cuman begitu kita pakai kok saya curiga air radiator berkurang. Memang motor nggak pernah pakai, ini dibilang pemakaian itu jarang sekali, karena kilometernya baru 11.000 dari tahun 2013 gitu. Ya lihat ini juga masih klimis semua sih, ini ban masih orisinil ya, ban masih asli bawaannya. Begitu pula dengan piringan cakram, semua itu masih asli bawaan, belum kemakan sama sekali. 11.000 paling, kalaupun ganti kampas tuh baru 1 kali. Gitu. Tapi ya perlu kita rawat lah. Terus kalau beli motor second, mau harganya murah tapi kualitasnya bagus, kemungkinan itu tidak dapat ya. Apalagi kalau motor kayak gini, bisa beli belum tentu bisa merawat. Kenapa? Spare partnya itu mahal gitu. Saya bilang spare partnya mahal dibanding kayak R15 itu, jauh bedanya, sangat jauh. Jadi ini cuma buat iseng-iseng aja ya, kita iseng-iseng berbagi pengetahuan. Nah, kalau mau bongkar itu ya, terutama yang awam baru kali pertama bongkar, hati-hati bongkar pen super kitnya itu, saat terbalik itu, saat terbalik kamu putar kendorin malah ngencengin. Biasa bongkar-bongkar begini juga, cuma dapetin saat terbalik malah baru itu. Sama di mesin garmen itu biasa ada satu paling di antara ratusan baut. Saya rasa segitu aja ya, semoga mudah dipahami ya, bahwa yang utama saya sampaikan sekarang adalah bocornya air radiator ke dalam mesin itu bukan dari seal water pump, tapi dari gasket atau packing cylinder head gitu. Ya karena apa? Ya itu tadi saya udah jelaskan bahwa di sini ada lubang pembuangan. Jadi apabila ada kebocoran, dia akan terbuang lewat lubang ini. Kecuali lubang ini mampet, rapet gitu ya. Karena kebanyakan sari rapet, jadi rapet itu bisa sampai ke sana, tapi itu hanya kemungkinan kecil. Gitu. Karena secara sistemnya di sini di tengah-tengah itu berlubang. Gitu, ada lubang, ada sela gitu antara mekanikalnya dengan sealnya, seal tengah gitu, seal yang ada di paling dalam dekat dengan bearing. Ini bearing baru saya ganti, saya pakai bearing roda gitu. Bearingnya masih bagus, tapi terlanjur sudah beli saya pasang saja. Kalau yang lainnya belum saya beli, memang di sekitar sini nggak ada, nanti saya akan cari ke kota gitu. Segitu aja video dari saya, semoga juga ada manfaatnya ya, bisa membantu juga sharing bagi yang miara motor 2 tak untuk seri seperti ini ya. Itu bisa berbagi wawasannya, walaupun enggak terlalu detail atau neranginya itu malah belibet kesana kemari ya, harap dimaklumin aja gitu. Nanti kita bikin video lagi tentang super kitnya gitu, penjelasan super kit, nah kenapa kok ini, kenapa itu begitu, nanti di video berikutnya aja. Kita sambil belajar dan sambil berbagi ilmu. Oke, segitu aja dan salam sukses dari kami, lensakyah.com.